Oke, apa sih bentuk spasial relasional atau apakah sih yang kita sebut dengan relational spatial form? Itu bahasa ini bahasa Belandanya ya. Yang ini bahasa Urdu, ini bahasa Indonesia. Kita mulai dari sini. Kenapa? Karena Anda harus cerita dari luar, tapi saya juga ingin cerita bagaimana Anda mengartikulasikan tugas Anda sendiri ya. Nanti kerasa deh, kalau tugasnya asalan, nanti artikulasinya susah, gitu ya. Gitu. Rambut tuh, pikir dipendekin. Enggak. Kita lihat sama-sama, kalau ada yang nggak ngerti, tanya karena ini penting banget. Ya, ini sangat penting. Silahkan duduk dulu supaya Anda ikut lihat. Nah, kalau dia nggak lihat, kasihan. Jadi, apa itu? Saya sebutnya RSF ya, supaya membiasakan diri bahasa Inggris, karena tulisan saya RSF terus jadi susah. RSF, Relational Spatial Form. Ada orang. Kalau orang ini saya kasih daging pas-pasan atau saya kasih daging yang berlebihan, beratnya berlebihan kayak saya gitu, ya. Lalu saya kasih pakaian yang bermacam-macam, itu bukan RSF, bukan Relational Spatial Form. Kita masih ingat kemarin ya tentang lari itu dan balet ya. Jadi sepatunya harus sesuai dengan geraknya. Jadi ini rangkanya. Nah, kalau kita lakukannya dengan seperti ini, ada notes, ada edges, lalu hubungan-hubungan dia, itu yang kita sebut relasionalnya. Jadi spasialnya itu keseluruhan, relasionalnya itu kaitan antara sequence, antara gerak 1, gerak 2, gerak 3, bukan 1, 4, 2, nggak boleh. Irreversible, tidak boleh dibalikkan. Ya. Lalu lahirlah relasionalnya. Relasional tentang apa? Tentang ruang. Perhatikan, saya jalan di sini ya. Saya jalan dari sini, lalu waktu saya sampai sini, ada titik yang mengubah tubuh saya. Yang tadinya saya bisa tendang kanan kiri ya, perhatikan ya. Sekarang saya pas di sini, tubuh saya tidak bisa menendang kanan, tuh kan sakit kan ya. Nggak bisa kan? Jadi ada sebuah titik di mana threshold, ambang, yang saya mengubah tubuh saya, sehingga waktu saya di sini saya bebas, waktu saya di sini saya sudah mulai diatur oleh spasialnya. Oke. Lalu saya jalan ke sini sama, saya jalan di sana berubah lagi. Ada 2 titik artinya kan ya. 1, 2, 3 perubahan ke sana. Oke. Mari kita gambarkan. Ini susah, tapi gampang. Aku punya ruangan seperti ini. Tapi ini lebih baik kita buang saja, karena udah jelek. Nah, ini masih kita boleh pakai. Oke? Kelas ini ya. Sini pintu. Gitu. Belakang sana pintu. Oke. Saya tidak menggambarkan satu-satu, tetapi saya menggambarkan zonasi. Ya. Ada berapa zonasi di ruangan ini? Ada berapa zonasi? Siapa namamu? Tali sepatu. Oh, Alika. Ya. Alika. Berarti 2 nama ya? Atau Kak Ali atau Alika ya? Oke, ada berapa zonasi di ruangan ini? 3. Ayo kita hitung sama-sama. Karena hitung. 1. Terus 2. 3. 4. Setuju? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya? Gitu ya? 1. Benar? Oke. Yang mana hierarkinya paling tinggi?
Yang mana hierarkinya paling tinggi? Atau yang mana yang dijadikan tujuan? Pening kan pertanyaan gitu ya? Oke. Yang mana yang dijadikan tujuan orientasi? Satu. Oke. So, satu menjadi tujuan orientasi secara operasional, dia paling tinggi. Tapi kecil kan? Jadi bukan besar kecilnya, tapi hierarki by purpose. Dengan tujuan. Oke. Itu ya? Oke. Sekarang mari kita lihat denahnya. 1, 5, sini 2 atau 3 ya. Kalau kaca di sana. Ini denah nih. Denah tanpa kursi. Sama nggak hierarkinya? Denah tanpa kursi sama nggak hierarki? Sama. Gimana? Sama apa nggak? Sama semua. Hierarkinya sama apa nggak? Iya. Sama. Jadi, hierarki yang ini terjadi karena hierarki 1 itu jadi utama terjadi karena Tujuannya. oh, bukan. Saya nggak cerita tujuan. Ini kan ada hierarki nih sekarang, benar kan? Yang ini nggak ada hierarki kan? Oke. Jadi yang ini terjadi hierarki karena ada ya furniture. Furniture membentuk zona, gitu ya? Karena ada 5 zona, gitu bener nggak? Ya. Tapi kalau cuma ada 5 zona, boleh nggak orientasinya ke sini? Nggak boleh. Kenapa? Kursinya hadapnya ke sini. Ya. Kursinya bisa dibalik nggak? Berarti kursi bukan hal yang sangat penting, bukan yang menetap, bukan yang permanen gitu ya. Oke. Tapi masalahnya sekarang bisa dibalik nggak ininya? Arahnya? Bisa. Kedua kan? Ya. At the moment yang ini. Oke. Nah, sekarang. Let's say kita belum punya dinding. Let's say kita belum punya dinding. Lantai udah ya? Ini udah ada pasti ya? Oh, lantai juga belum lah. Saya punya berdasarkan tujuan saya punya 5 hierarki ya. Perhatian ya, berdasarkan tujuan. Nggak boleh masuk, sudah terlambat. Sorry ya. Ya, berdasarkan tujuan ya. Oke, kita lihat. 1. Belum ada nih bentuknya ya. Belum ada ya. 2. 3. Nah, ada 3. Ada 3 potensi untuk sebuah bubble. Sebuah diagram. Kalau dia mau dijadiin hierarki utama, caranya dengan orientasi, gitu ya. Gimana cara orientasi? Harus ada identifikasi dong, apa yang mau diorientasikan ya. Oke? Oke, kalau gitu kita bikin orientasinya ke sana. Gimana caranya orientasinya ke sini? Boleh nggak kalau saya bikin plafonnya gini? Orientasinya ke kanan atau ke kiri? Kenapa? Kalau dari sini kan dari sana kita masuk dari sana itu lebih kelihatan. Oke. By height, gitu ya? Ya udah, kalau gitu saya bikinnya gini. Udah mulai kerasa kan? Lalu saya bikin lagi. Tangganya tingginya segini, ya. Yang ini segini, yang ini lebih rendah. Makin kerasa kan? Ya. Ini namanya elemen-elemen yang menguatkan relasi spasial form. Relasi spasial formnya yang tadi bulat-bulat kan? Oke. Boleh nggak saya bikinnya gini, yang ininya gini, yang ininya gini? Boleh kan? Makin jelas lagi hierarkinya ya.
Inilah yang kita sebut articulation. Artikulasi aja? Enggak dong. Artikulasi to strengthen RSF. Paham? Ngantuk, paham nggak? Wah, udah hitam lagi. Oke, so apa itu RSF kalau gitu? Ruang terhadap orientasi. Hubungan ruang terhadap sequence dari kegiatan, gitu ya? Lalu melahirkan hierarki, gitu kan? Boleh nggak dibalik? Balik. Masuknya dari sini ke sana, baru ke sana. Kalau ini datar, boleh. Kan akhirnya bisa disekat tengahnya ya. Tapi begitu dia udah dibikinnya kayak gini, kebalik ya. Jadi nggak bisa. Dia menggagalkan tubuh tadi kan. Sampai sini susah nggak? Terus susah nggak? Nggak. Okay. Paham ya? Aku menjelaskan RSF. Ini dipakai terus loh. Sampai S3. Sampai STLR dipakai terus. So, RSF, relasi ruang yang mengorganisasi tubuh plus needs. Bukan plus wants. Kalau plus want artinya kemauan kita. Ya betul. Ditentukan oleh 4 operator: sequence, orientation, threshold, dan hierarki ujungnya. Jadi hierarki itu bisa hierarki because of orientation, tapi bisa juga hierarki because of volume. Bisa juga ya? Oke. Jadi, puskesmas, hierarki paling tingginya yang mana? Balik lagi. Iya kan? Oke, nanti aja deh. Itu pilgrim, apa pilgrim? Yang pakai hoods. Yuk, come on. Yang membuat ruang bekerja bukan tapi relasinya. Ingat ya, yang membuat sebuah ruang bekerja bukan bentuknya. Jadi kalau kita bikin bentuknya macam-macam, belum tentu dia bekerja relasinya ya. Itulah yang kita sebut bentuk kagak ada kaitan dengan fungsinya. Oke, ada yang mau nanya? Ngantuk? Apalagi dia udah nyender. Kalau di masjid tuh kita cari senderan, wah, ngantuk bisa tidur. Oke. Ini sebuah puskesmas. Ya. Oke. Siapa namamu? Siapa? Justin. Mari kita cerita tentang sequence. Terus apa? Terus? Oke. Apa itu sequence? Itu dulu. Ya? Urutan aktivitas. Irreversible atau reversible? Boleh dibalik atau tidak boleh dibalik? Oke. Saya datang. Saya mau ke dokter dulu, baru daftar. Boleh nggak? Irreversible. Gitu ya? Kebayang? Oke, itu sequence namanya. Sequence based on needs. Ya. Oke. Lalu, Justin, yang mana yang sequence? 1, gitu ya? Habis itu kemana? 2. Terus kalau dia butuh ke farmasi, dia ke sini, lalu dia keluar lagi, gitu kan? Itu sequence-nya kan? Orientasinya kemana? Ruangan ini orientasinya kemana? Ya kemana? Ke sini atau ke sini? 2. Berarti ada 2 ruang yang mempunyai orientasi akhir dalam sebuah ruangan, itu betul? Ya. Ini orientasi operasional. Betul ya? Sekaligus dia orientasi besaran luas ruangannya ya. Sekali lagi,
ini orientasi operasional, hierarki berdasarkan orientasi operasional, sekaligus dia hierarki berdasarkan luas ruangannya. Bener kan? Gede kan? Bandingin ini, kecil kan? Ya. Oke. So, itulah yang kita lakukan. Jadi, sekarang nih, kalau denahnya ini, ya, kalau denahnya itu, aku nggak mau ngapus nih. Pepet-pepet aja terus di sini ya. Kalau denahnya kayak gitu, yang mana? Sekarang kita mau bikin pelingkupnya, artikulasinya kan? Ya. Saya lihat, perhatikan ya. 1, 2, 3, gitu kan ya? 3, 4, benar? Yuk kita bikin artikulasinya supaya dia kelihatan bahwa yang orientasinya paling tinggi itu. Ya, gimana caranya? Kita potong dari sini ya. Oke. Ada. Ini aku ambil 1, ini aku ambil 2, ini 3 ya. Wah, susah tuh. 3 dimensi aja deh. Gini ya. 1. Ini kecil, ini gede, ini kecil, ini gede. Yang mana yang kita bikin paling tinggi plafonnya? 1, 2, gitu. Oke. Kotak aja ya. Terus, supaya kita bisa ngasih tahu bahwa ini berbeda, gimana caranya? Kasihan tidur ngantuk kamu, cuci muka dulu gih, kasihan, gih, santai aja. Gak apa-apa kok, ngantuk boleh di kelas ini, asal jangan tidur, kasihan kalau tidur, ya. Yang mana? Ini nomor 2, nomor 3, yang mana lebih tinggi? Ayo pilih, mau yang nomor 3, yang lebih tinggi yang nomor 2 atau 3? Why? Oke, penunjang. Ya, oke. Ini boleh lebih tinggi dari ini nggak? Oke. Kenapa enggak? Oke, that's good. Tampak depan ya? Kan harus ada depan belakangnya nggak? Oke, tampak depan. Dan ini bundar nih ya. Oh, keren kan? Mata, atapnya turun ke sini, terus belakang. Luar dengan dalam saling memperkuat atau saling meniadakan? Berdasarkan needs, memperkuat atau meniadakan? Memperkuat atau saling memperkuat atau melemahkan needs-nya, sequence-nya? Memperkuat. Good. RSF diperkuat oleh bentuknya sendiri. Ah, gue pengen gini, boleh kan? Ya, bentuknya sendiri. Saya pengen bulat, belah sininya kotak, belah sininya segitiga, boleh aja. Tapi memperkuat RSF-nya ya. Sekarang, kalau plafonnya datar semuanya, diperkuat nggak RSF-nya? Enggak. Oke. Artinya kita udah punya koherensi interior versus eksterior. Paham ya? Oke. Lihat ya, udah paham ya? Jelas nggak? Sekuensinya jelas nggak? Sekuensinya jelas nggak? Bisa nggak dibandingin dengan punya kalian? Jelas nggak? Nggak tahu. Oke. Ini karena kebutuhannya seperti ini, lahirlah ruangnya seperti ini. Kalau ini bukan karena kebutuhan, tapi karena komunikasi visual digital. Itu ya. Need driven, RFS kuat, tubuh plus kebutuhan utama, yang ini. Mix RSF ada ditegangkan oleh ekspresi dan makna. Desire RSF bukan dasar. Bisa kan? Waktu kita bikin artikulasi kan bisa gini ya.
Sampai sini paham nggak? Benar? Oke, aku kasih contoh nih ya. Habis ini kalian kerja loh. Ini contohnya. Joglo. Denahnya gini, lalu ini ada ruangan, ada ruangan, ada ruangan. Ini paling tinggi, dan benar ruang paling tinggi ini justru daerah sini, daerah yang paling tinggi nilainya. Oke? Siapa yang dari Jogja? Jawa? Ada? Siapa yang belum pernah lihat rumah Joglo? Belum? Udah digambar. Udah pernah masuk belum? Siapa yang belum pernah masuk rumah Joglo? Semua pasti belum pernah ya. Oke. Aku gambarin di sini ya. Denah. Ini paling gede. Paling tinggi nilainya. Atapnya paling tinggi. Dari luar atapnya paling tinggi kan? Lalu kemudian di sini ini sentong 1 ya, ini sentong 2 gitu. Lalu di sini yang buat upacara keagamaan, sembahyang, atau di sini nyimpen barang-barang. Dulu kalau di sini nyimpennya beras kan penting ya. Lalu di sebelah sini nyimpen agama. Lahirlah bentuknya gini kan? Ya, setuju? Gini kan? Lalu inilah luarnya ya. Di sini jadi kamar, sini jadi kamar, bisa. Lalu di sini teras. Tuh. RSF-nya sesuai dengan luarnya. Saling memperkuat. Paham ya? Sekuensnya gini, halaman, pendopo, dalam threshold jelas, hierarki terasa inti dalam, bukan paling terlihat. Oke. Rumah bernafas. Wah, gombal. Luar adalah bayangan dari dalam. Itu yang paling bagus. Oke. Sekarang ini. Kita udah ngebahas ini kan? Ya, Cel ya? Udah kan? Venturi, kamu yang ngebahas ya? Bukan? Iya kan? RSF-nya gimana? Tuh denah nih. Ini depannya nih. Diperkuat, mix, atau menolak? Menolak? Benar? Kalau menolak, sangat berbeda. Ini tengah benar? Tengah, benar kan? Ya? Tapi waktu masuk ke sini, ini tangga nggak ada hubungannya ke atas gitu ya. Lalu ini udah oke kan sebenarnya kiri kanan. Tapi lalu tidak sesuai dengan needs tubuhnya ya. Ya kan? Jadi dia simetri yang rusak, hierarki yang ambigu, nggak tahu hierarkinya kan? Tangga yang aneh, pusat yang tidak benar-benar pusat, RSF masih ada, tapi mulai ditegangkan dengan simbol-simbol yang dia pengen bikin. Oke? Analoginya percakapan versus puisi abstrak, sama-sama bahasa tapi tingkat kejelasannya berbeda. Ya. Oke. Nietzsche itu bahasa yang benar, dia bahasanya bahasa puisi ya. Tidak berdasarkan Nietzsche. Relasi masih ada, tapi tidak lagi menjadi pusat. Yang berubah apa? Hierarki ya. Oke. Mix tuh udah ada tulisan di atasnya mix. Siapa yang ngebahas ini waktu itu? Enggak ya, cuma dia doang ya. Oke. Tahu ini apa? Bangunan apa tahu? Tahu? Nggak tahu pasti. Oke. Bagus nggak? Nggak selalu bagus itu ruangnya bekerja dengan baik ya kan? Oke ya. Jangan-jangan kan dia cuma mau aja. Tidak ada sequence klasik yang stabil, pusat sulit dibaca, jelas kan pusatnya susah dibaca kan? Ruang terasa seperti kontinu tanpa threshold jelas, RSF-nya belum hilang tapi tidak lagi menjadi struktur utama. Itu yang kita bilang mix yang sudah mendekat ke arah spektrum yang menolak. Nih ya, spektrumnya di sini needs driven, di sini desire driven. Nah, dia udah ada di sini kan? Apakah dia di sini, tapi terserah yang mana. Dia mix di sana. Itulah yang dikejar oleh arsitek-arsitektur hebat. Yang tadi Venturi, yang ini, ada yang tahu? Cewek? Yes, si gendut.
gendut kan deh. Ngerokok lagi, asik banget. Saya datang pas dia lagi pidato gitu, saya duduk. Saya pikir siapa tadinya duduk di depan, rokok. Taunya Hadid. Sayang dia udah meninggal. Oke, percakapan versus puisi abstrak sama bahasa tingkat kejelasannya berbeda, relasi masih ada tapi tidak lagi menjadi pusat. Oke. Venturi, bacain kan? Makanya dia di tengah kan, ya. Lalu oke. So, artikulasinya apakah dia menggunakan, kan udah baca ya? Poetic of Architecture, udah ya. Sama ya. Nah, itulah artikulasi, dia mau metafor kayak mau apa kayak, tapi dia masih berada di dalam sini walaupun orang udah nggak mau pakai ya. Oke, Hadid. Yes. Gestur dan ekspresi bentuk. Oke, Hadisa. Gestur dan ekspresi bentuk. Ia bisa pada standar skripti klasik. Ya. Maka ia kembali ke abstrak, fragmentasi, dinamika, dan flow. Karena itu, bentuk menjadi alat menghasilkan intens. RSF masih ada, tapi mulai dikasih oleh gerak visual. Oke, jadi RSF-nya masih ada, tapi reversible, bolak-balik ya. Kalau rumah sakit boleh nggak bolak-balik? Nggak boleh. Selama dia bikin bangunan yang masih bisa reversible, oke. Tapi kalau yang sudah irreversible nggak bisa ya. Oke ya. Sudah oke ini? Paham? Jadi kita udah belajar yang satu yang driven, needs driven, yang satu yang mix, yang satunya lagi yang Desain. ya, yang menolak. Oke, ini yang menolak. Eisenman bikinnya gini, ya. Kita jangan bilang menolak, tapi bilang desire driven. Dia cuma nggak peduli mau dipakai apa enggak. Yang punya rumahnya juga nggak peduli, dia cuma pengen bikin sebuah rumah yang orang lain datang gitu, nggak ditinggalin. House 6 namanya ya. Apa itu? Berangkat dari konsep diagram, bukan tubuh. RSF-nya jadi nggak ada. Oke. Dia betul-betul ini namanya installation art, tapi bentuknya rumah gitu. Ya, bukan tubuh yang diorganisasi, tapi ide yang dipaksakan. So, kita udah punya tiga contoh dengan yang tengah dua. Oke, supaya kita jangan terjatuh, mulailah dari RSF ya. Uji cepat, tubuh tahu arah gelar jalur. Artikulasi hanya jika memperjelas bukan mempercantik. Oke. Tes cepat untuk studio, apakah orang tahu harus kemana? Orientasi harus tahu kan ya. Kedua, apakah alur tidak bisa ditikar? Sequence tadi, irreversible, reversible. Apakah perpindahan terasa? Thresholdnya kerasa apa enggak? Kalau nggak kerasa, yang ini nggak kerasa ya. Kecuali ada interior. Lalu, apakah tujuan terbaca jelas hierarki? Jika salah satu tidak, jangan dulu lanjut ke bentuk. Jadi, kalau saya ngajarin Anda metafor dan lain sebagainya, saya takut Anda loncat ke sana. Ya. Tapi kalau diajarin ini dulu, metafornya jadi metafor benar, geometriknya jadi geometrik benar gitu. Oke? Yang terlihat menarik belum tentu bisa digunakan. Puskesmas. Ini siapa? Regu siapa? Ini regu siapa? Nggak kenal gambar sendiri? Regu siapa? Oke, regu Anda. Yang mana RSF-nya yuk? Ada 4, RSF-nya yang mana? Tuh kan, pening kan? Saya belum ngomong bentuk luarnya. Kita bikin dulu RSF-nya yang benar, lalu yang mana yang mau lebih tinggi, yang mana lebih rendah, kan belum dibikin kan? Baru kita dari luar, supaya kelihatan dari luar, gitu ya? Perbaiki dong, kita zonasikan, gitu. Oke. Kalau udah kacau gini kan susah ya, jadi seakan-akan ini ya.
Saya belum cerita tentang bagaimana kedekatannya, pintunya, enggak, tapi zonasi aja. Berdasarkan bubble tadi ya. Bubble before envelope. Ini kan, bubble before envelope ya. Paham gak nih? Oke, kita mulai. Puskesmas ada berapa sequence? Yuk. Ada berapa sequence tadi? Tadi kan udah ada contohnya. Hah? Balik. Capek juga tangan gini-gini. Ada berapa sequence? Berapa? 5. Oke. Kalau gitu sekarang punya Anda. Bikin dong sequence-nya ya. Jadi Anda belajar. Coba. Ini kan, mulai ya. Kan kita harus bisa seperti ini kan. Ini kan, orientation, sequence, threshold, hierarchy ya. 4 itu ya. Oke. Nah, bisa nggak Anda bikin? Nggak tahu, saya terserah. Tapi Anda yang bikin dong. Kalau nggak, gimana Anda bisa bilang, nanti saya mau bikin artikulasinya kalau Anda nggak tahu RSF-nya. Kalau nggak, ngarang. Atapnya datar aja semua selesai. Kan sama sekali tidak memperkuat. Tuh, karena ini siapa? Bischel. Gimana bikinnya, RSF-nya gimana? Boleh nggak? Orang kesana dulu baru balik lagi ke sini. Nggak boleh kan? Artinya 1, 2, 3 ini menjadi yang paling penting kan ya? Daerah sini 1, lalu di sini ada ruang periksa kecil-kecil. Nah, gimana cara kita memperlihatkan dia keluar? Susah kan? Ayo kita bikin bubbles-nya, nggak usah bikin atapnya, tapi terserah nanti kalau mau bikin atapnya boleh, tapi bikin bubbles-nya dulu. Supaya kalau Anda mau bikin metafor tentang ini, Anda paham, gitu ya. Baru kerasa kan bahwa ini sendiri panjang ini sendiri, artinya dia dibikin karena memang ruangnya segitu, lalu dipaksa-paksain. Jadi bukan yang ideal ya. Contoh saya tadi, contoh yang ideal. Oke. Punya siapa nih? Ada nggak? Ya, 1, 2, 3. Yang mana? Kan sama puskesmas. Harusnya RSF-nya sama nggak? Sama dong. Artikulasinya tergantung dari tempatnya ya. Oke, harusnya tetap sama. Tapi kayak begini. Unpar lagi. Kan dibikinnya atapnya juga sembarangan. Saya mau bicara atap juga ya. Kayak joglo tadi kan bisa jadi ruang sebenarnya ya. Ini siapa? Gimana? Aku sekarang mau bertanya, kalian kan udah survei. Lalu bertanya RSF-nya bener nggak? Kita belajar dari sana ya. Kalau saya ngomong ini, Anda bilang bener banget, saya nunggu apa gitu kan. Tapi kalau saya kasih contoh, ada opsi, baru bilang, oh iya kan? Itu belajar namanya. Kayak gitulah belajar ya. Jadi gimana kalau ini kita bikin artikulasinya dengan cara-cara metafor lah, cara geometrik lah, cara art lah. Nggak ada gunanya sepanjang RSF-nya belum benar ya. Benar nggak? Oke. Jadi kalau saya ngajarin tentang metafor dan lain sebagainya, bagaimana cara mendesain dengan metafor, Anda nggak akan bisa terapkan ke sini. Kecuali Anda menerapkan dengan sebuah cara yang baru. Dengan apa? Sequence yang baru. Oke. Ini siapa? Pembuangannya di depan, ruang tunggu, kan sembarangan ya. Kalian belajar survei nggak apa-apa, tapi kan sekarang kita belajar bahwa kalau saya ingin memperbaiki itu seperti apa harusnya ya. Kalau nggak ada gunanya kita belajar. Kita butuh standar. Standar itu apa? Di kelas ini standarnya RSF ya. Di kelas lain bola beda. Kalau saya selalu needs driven. Oke. Sudah pahamkah? Udah. Jangan lama-lama kuliahnya. Masih ada sih, masih banyak saya di depan. Tapi kalian udah capek kayaknya, udah pada ngantuk.
Sian. Oke, siapa yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita udahan. Kok udahan sih? Gimana sih ini? Coba kita lihat. Ini ya. Nah, ini. Open. Saya sebenarnya masih banyak tuh ya. Tapi kayaknya Anda udah capek buat apa sih? Udah, itu aja. Cukup yang tadi saja. Yang tadi kan udah menarik buat Anda kan? Nah, lalu untuk tugas berikutnya, apakah Anda ingin membuat itu, RSF-nya dibenerin dulu, lalu kalau RSF-nya saya mau buat keluar supaya saya tahu, itu supaya orang bisa bilang dari luar, oh iya itu kan ruang yang pentingnya gitu ya. Gitu. Dari yang punya Anda sendiri, Anda belajar, tapi itu udah pasti susah gitu ya kan? Ya. Atau saya hanya mengajarkan pada Anda cara-cara metafor, cara-cara yang lain sebagainya untuk mendesain, tapi nggak ada gunanya karena kalian nggak akan tahu caranya, nggak akan tahu menerapkannya gitu kan? Ya. Atau sekarang yang paling repot kan sebenarnya yang ini kan. Kalau yang dua itu oke. Sorry ya, cek tuh. Kok close window beneran close dia? Gak mau. Bandel. Sudah balik lagi ke sini. Atau kita mulai dari yang kayak ginian. Kita mulai dari yang bisa. Jadi kita pilih yang bisa, lalu kita pakai sama-sama. Oke. Ini satu bisa ya. Karena masih bisa diperbaiki karena bentuknya kotak. Ya. Masih bisa diperbaiki. Oke. Lalu yang kedua, ini sih Cel udah nggak bisa diapa-apain Cel. Iya kan? Ini kita buang, ini bisa kita pakai, ini kita buang, ini kita buang. Jadi yang bisa dipakai ada berapa? Saya nggak tahu satu lagi siapa yang belum masukin. Itu kan 5. Oh, salah sendiri. Kayak apa sih tampangnya? Kotak atau apa? Lihat, mungkin dia juga bisa dipakai. Mana? Kita jangan ngomong atapnya dulu, habis ini baru kita bikin atapnya ya. Bubblesnya. Boleh. Ini Unpar kan? Bukan? Suka jadi. Oke. 3. Oke. Sekarang kelompoknya tetap 6, tapi kita punya 3 kasus studi ya. Jadi 2. Ini nggak bisa dipakai, percuma nanti kalau kamu pakai ini, Cel, kamu sengsara setengah mati ya. Atau mau coba? Atau mau coba? Kalau karena katanya mau coba yang lama, enggak ya? Iya ya, mau. Oh ya udah, kita pilih 3 yang memungkinkan, lalu kita zonasikan, lalu kita bikin yang mana yang paling tinggi, yang mana bukan, dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah nanti besok saya kasih tahu caranya. Regu ini pakai metafor, regu ini pakai ini, regu ini pakai ini gitu. Kalian baca sendiri, nggak usah dijelasin. Kalau salah baru dikasih tahu. Gitu? Setuju? Jadi kita tidak mendesain, tapi kita berusaha mempelajari bagaimana sebuah metode perancangan. Sehingga kita tidak hanya ngobrol dari dalam, tapi kita juga ngobrol dari luar. Dalam luar kan? Ini jaminan deh, ini tuh dipakai sampai ujung ke atas. Oke? Cukup? Terima kasih kalau cukup. Mari kita isikan presensi dulu. Boleh? Kamu udah tahu kan? Ya. Tapi itunya akan tinggal tekan ya. Kalau nggak salah,
Passwordnya kan udah ada di situ kan. Ada yang mau nanya? Kagak ada? Hoods, siapa namanya? Yang di ujung? Hoods, namanya Hoods ya? Davin. Ya. Oh, Davin. Ayo Vin, tolong Vin. Supaya kita jangan meninggalkan bekas ya, nggak enak ya. Iya. Terima kasih ya.